Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan MK Channel. Kali ini kita akan membahas tentang spray chrome, terutama untuk cairan K. Banyak yang masih bingung, bertanya-tanya apa itu cairan K dan kegunaannya. Nanti kita akan bahas semua sampai dengan rumus kimianya dan apa yang terkait dengan cairan K itu. Oke, kita langsung aja ya. Untuk melakukan proses spray chrome atau hidrokrom, tentunya kita perlu suatu cairan K atau sensitizer atau untuk aktivasi. Nah, coba kita mulai dari awal ya. Untuk proses spray chrome di sini kita bagi menjadi 7 tahap. 7 tahap kita sebutkannya. Satu untuk preaktivator, kedua aktivasi atau sensitizer yang menggunakan cairan K, ketiga pembilasan, jadi setelah diberikan cairan aktivator itu harus dibilas. Keempat yaitu pelapisan peraknya, karena hidrokrom itu dasarnya dia pakai perak. Itu cairan A dan B nanti pada proses keempat. Kelimanya yaitu pembilasan, pelarutan dekomposisi perak menggunakan cairan es. Selanjutnya yang keenam, kita bilas semua pakai air, yaitu airnya dengan TDS 0. Yang ketujuh yaitu dilakukan pengeringan, nanti menggunakan kompresor udara. Nah, untuk yang dibahas kali ini hanya sebatas untuk cairan K, untuk yang part 1 ini, untuk yang pertemuan kali ini. Untuk yang selanjutnya nanti akan kita bahas yang cairan B, S dan sebagainya. Nanti kita akan bahas semua, tapi ya berkelanjutan biar tidak panjang durasinya. Oke, kita bahas mulai dengan nomor 1 sampai 3. Pertama kita bahas preaktivator. Apa itu preaktivator? Dalam melakukan suatu pekerjaan spray chrome, media yang akan kita chrome kita bersihkan dulu pakai air. Kita gosok pakai air sabun biar bersih, mungkin ada kotoran atau minyak dan sebagainya. Preaktivator ini berfungsi untuk membersihkan minyak-minyak dan kotoran. Disebut juga kalau untuk spray chrome di kaca, dia di degreasing namanya, atau dengan sebutan wet agent. Wet agent itu agen pembasah, kurang lebih seperti itu. Oke. Dalam proses penyemprotan cairan K, kenapa diperlukan preaktivator? Karena aktivator itu kalau disemprotkan di bidang yang akan dispray di chrome, dia harus membasahi media kerja. Jadi tidak boleh ada yang kering atau seperti efek daun talas, itu tidak boleh. Jadi harus basah semua. Caranya gimana? Caranya kita beri namanya wetting agent atau degreasing kalau di kaca. Ya, kita sebutnya namanya preaktivator. Jadi sebelum aktivator kita lakukan perlakuan khusus dulu. Lantas gimana caranya? Nah, ini kalau untuk kaca atau untuk cermin atau botol kaca, kita menggunakannya soda api. Kita bersihkan soda api pakai air panas gitu, digosok gitu, cukup gitu aja. Atau kalau medianya bodi motor atau yang sudah dicat, bisa pakai fire treatment. Bisa dilihat ya di video-video itu ada ya, pakai fire treatment. Itu fungsinya agar cairan K bisa menempel di media. Oke ya, sudah paham sampai ini? Kita lanjutkan. Ada beberapa contoh wetting agent. Wetting agent ini biasanya untuk plastik, PET atau polietilene. Nah gitu ya, kurang lebih seperti itu.
Jadi bahan wetting again-nya bisa kita gunakan kalau Anda pernah tahu petani itu kalau nyemprot dia pakai wetting again. Dia pakai bahan perata, menyemprot untuk perata bahan kimia. Nah, beli aja di toko kimia pertanian, bahan penyemprot untuk meratakan semprotan. Nah, mereknya macam-macam ya. Oke, jadi pakai bahan perekat dan perata untuk pertanian, pakai itu bisa. Yang pertama. Yang kedua bisa pakai, ini campuran ya, kopi 1 sendok, kopi, asam sitrat dan asam asetat itu dicampur, jadi nanti warnanya hitam. Jadi pakai kain gitu, digosok-gosokkan di media yang mau dikrom sampai dia airnya bisa melekat. Jadi pakai kopi, asam sitrat, asam asetat, dijadikan satu. Kopinya cari kopi yang tanpa ampas, cari yang kopi yang nggak ada itu endapannya. Oke. Dengan metode lain ada juga yang wetting again ini bisa pakai namanya SLS. SLS itu kepanjangannya sodium lauryl sulfat. Ya, paham ya? SLS. Atau bisa pakai alkyltioma cevina. Oke. Jadi ada 4 wetting agent yang sudah saya sebutkan. Fungsinya sudah paham, fungsinya semua sama. Jadi untuk agar media yang akan kita krom bisa terselimuti oleh cairan atau cairan K. Oke, kita lanjut ya. Lanjut. Nah, sekarang proses aktivasi. Setelah tadi pertama preaktivator, sekarang proses aktivasi atau orang nyebutnya sensitizer permukaan, yaitu menggunakan cairan K. Nah, cairan K ini apa? Ada yang nyebut aktivator. Cairan K ini disemprotkan ke permukaan kerja sampai merata, benar-benar terserap di permukaan media. Jika ternyata benda tidak terselimuti aktivator secara merata, maka hasil kromnya nanti akan belang-belang, tidak merata, mudah terkelupas, gosong atau kuning, jadi tidak bisa jernih. Jadi tolong diperhatikan cairan K ini. Cairan K ini harus menyelimuti benda yang akan kita krom. Oke, paham sampai sini ya. Jika benda kerja yang akan dikrom terbuat dari logam, maka benda tersebut harus dicat dulu. Jadi dicat, setelah itu di clear. Jangan sampai ada beberapa tempat yang tidak kecat atau ke clear, karena aktivator ini bersifat korosif, jadi bisa menimbulkan karat. Jadi wajib dicat, di clear. Jadi sudah finishing, sudah mengkilat, baru bisa dilakukan proses untuk pengkroman, yaitu dari K-nya ini. Oke. Perlu diperhatikan juga dalam pemberian cairan K. Cairan K itu setelah kita berikan, tidak boleh ada yang kering. Jadi maksudnya tetap basah. Kan sudah kita kasih preaktivator, dia bisa basah semua, tapi suatu ketika kalau tidak diguyur air, dia bisa kering juga, jadi harus tetap basah. Jadi setelah kita berikan cairan K, terus pakai air, jangan sampai kering gitu ya. Jadi air yang saya maksud ini adalah air dengan TDS 0, jadi non mineral. Contohnya nanti saya sebutkan di bawah. Nah, sekarang komponen aktivator atau K itu apa isinya? Oke, saya sebutkan ya, coba dicatat aja. Ada 2 komponen yang utama, yaitu timah klorida atau SnCl2 ya.
timah klorida yang pertama, yang kedua asam klorida atau HCl. Jadi cuman ada dua komponen ini utamanya. Jadi kalau beli ini mahal ini yang timah klorida ini. Ini kalau beli pilihlah yang untuk, nanti kan ada pilihan untuk teknis gitu ya. Kita beli yang untuk teknis. Jadi kualitas yang bagus. Tentunya ini mahal. Jadi dua komponen ini nanti diracik jadi satu gitu. Jadi namanya aktivator cairan K gitu ya. Ada juga yang menambahkan satu lagi cairan yang dari preaktivator tadi dimasukkan ke cairan K ini. Jadi tidak perlu preaktivator lagi karena sudah dicampur di sini. Jadi dia pakai surfaktan ya. Nah, jadi surfaktannya dimasukkan ke cairan K. Jadi tidak perlu preaktivator lagi. Jadi saat preaktivator bendanya hanya dicuci pakai air sabun aja. Setelah itu langsung naik cairan K gitu ya. Oke, lanjut. Bahan kimia sudah tahu. Sekarang kita lanjutkan cara meraciknya gimana sekarang. Nah, jadi cairan aktivator ini isinya cuma dua tadi. Dua bahan kimia ini dapat menimbulkan korosi. Jadi jangan melakukan proses kegiatan pencampuran ini menggunakan wadah logam. Nah, sebaiknya menggunakan kaca atau kaca pirek yang tahan panas, atau plastik mungkin juga bisa, tapi saya sarankan untuk kaca pirek yang tahan panas, tahan api. Nah, jadi caranya ini 1:1. Misalkan kita mau buat 1 mililiter dibanding 1 gram, karena timah klorida ini bentuknya serbuk. Jadi kalau asam klorida ini cair, timah klorida ini serbuk, jadi dijadikan 1:1. Nanti terserah mau dibuat berapa. Kalau untuk racikannya nanti akan kita buat video tersendiri ya. Ini cuma saya sebutkan secara global, saya sebutkan bahan kimianya dan cara meraciknya. Oke, selanjutnya kita tadi siapkan kaca pirek, masukkan asam kloridanya dulu atau timah kloridanya dulu, enggak apa-apa. Bisa jangan dicampur airnya, terus dipanaskan dalam kompor atau didiamkan aja, diaduk juga, itu juga bisa. Perlu diperhatikan cairan konsentrasi ini harus bening, transparan, harus bening. Jika setelah diaduk dia jadi keruh atau ada warna susu atau ada endapan, jadi kita anggap aktivator itu sudah rusak atau tidak layak, jadi tidak bisa dipakai. Jadi harus kita buat lagi. Dan aktivator itu sebaiknya begitu diramu, dibuat, diracik, nah, setelah itu digunakan. Jadi tidak sampai besok-besok gitu. Jadi sebaiknya langsung digunakan. Jadi kondisi segar itu lebih bagus. Oke. Jadi di sini juga saya sarankan kalau pakai aktivator itu pakai semprotan burung aja. Jadi tidak perlu pakai spray gun. Kalau spray gun itu nanti kalau sudah cairan A dan B jadi satu, itu memang perlu spray gun. Kalau untuk cairan K saya sarankan cuma pakai semprot manual aja, semprot burung aja. Oke. Jadi tadi sudah saya sebutkan cairan K yang baik itu adalah cairan yang bening transparan. Dan cairan K yang bagus itu cairan yang segar. Jadi selesai diracik langsung digunakan. Jadi karena dia akan cepat kadaluarsa. Jadi hasilnya enggak bagus nanti. Nah, ini tadi sudah saya sebutkan ya. Jadi dua komponen kimia aktivator itu bisa ditambahkan namanya surfaktan tadi untuk
maaf ya, untuk agen pembasah. Jadi saat kita semprotkan K ini, dia langsung lengket di nempel, menyelimuti media kerja. Jadi nggak kerja 2 kali, gitu juga bisa. Oke. Sekarang lanjut untuk proses pembuatan K sudah selesai, sudah paham ya. Tadi cuman menggabungkan 2 bahan kimia saja, bentuknya cair sama serbuk. Warnanya agak putih-putih susu. Dicampur gitu aja, bisa direbus di dalam pirek sampai dia bening, atau cukup diaduk aja, itu juga sudah cukup. Nah, tinggal nanti butuhnya berapa saja, tinggal ditambahi air ya, TDS ya, air TDS ya, TDS 0. Oke, ini yang perlu jadi catatan ya. Saya buat begini ya, semakin pekat konsentrasi aktivator, jadi aktivator itu semakin pekat, nanti akan terjadi kepadatan perak itu lebih padat, jadi lebih kinclong hasilnya, lebih padat, lebih kinclong. Karena butiran kristalnya si perak itu saling berdekatan, jadi lebih padat. Jika aktivator kurang, maka hasilnya akan menguningnya lebih jelas, jadi kurang begitu bagus. Bagusnya ya aktivatornya yang banyak, tapi tidak terlalu banyak, karena ini mahal aktivator ini, bahan kimianya mahal. Nanti bisa beli di Tokopedia atau Shopee ada. Oke, lanjut ya. Nah, ini air TDS. TDS yang dipakai itu 0 sampai 3, tapi yang bagus itu 0. 0 itu bisa pakai amidis. Amidis ini semacam air minum ini, amidis ini. Air minum dengan TDS-nya 0. Ini agak sulit dicari nih, amidis. Atau bisa pakai Clio. Kalau Clio ini agak tinggi TDS-nya, tetap di bawah 5 ini. Atau Aquades. Atau ada yang nyebutnya Purwater atau DI-water, tapi lebih mudahnya pakai amidis saja. Jadi tidak perlu diukur-ukur lagi, ini sudah tidak perlu beli TDS meter, ini sudah cukup pakai amidis, kita sudah yakin. Bahannya tadi kita ulangi lagi ya, timah klorid ya, timah klorida SnCl2 rumusnya, dan asam klorida HCl ya. HCl ini bisa kita ganti dengan asam asetat. Asam asetat itu perlu dicatat ya, asam asetat itu kalau di dalam aki motor mobil itu ada yang namanya air zur, aki zur, air zur, itu bisa pakai itu, air zur ya, pakai itu bisa. Yang wetting agent tadi kita masukkan ke aktivator, namanya surfaktan tadi, surfaktan dari sodium lauryl sulfat ya, bisa masukkan itu. Oke, lanjut kesimpulan tambahan ya. Untuk kesimpulannya, K itu harus bening. K itu harus bening. K itu semakin lama akan semakin kuning, semakin jelek. Nah, lebih baik dalam sehari racik sekarang dipakai untuk hari ini. Oke, untuk K. K tadi sudah saya sebutkan yang kimia, sudah saya ulang-ulang ya. Kalau kuning itu berarti sudah jelek, hasilnya akan berkabut. Nah, K yang segar, yang jernih itu yang bagus. Untuk waktu aktivasi sekitar 1 menit kurang lebih, kita semprot ya kurang lebih 1 menit sampai dia basah semua, baru kita bilas pakai air amidis tadi ya, saya sebut langsung amidis saja. Semprot pakai amidis terus gitu ya, kira-kira sampai residunya K itu hilang. Nah, ditandai dengan buihnya hilang lah. Buih itu karena dari wetting agent, dari wetting agentnya itu memang berbuih dia, sampai itu hilang. Oke, lanjut. Nah, tadi perbandingannya kurang lebih SnCl dengan apa itu HCl
1:1. Nah, selanjutnya kalau sudah jadi 1:1 bisa diencerkan dengan air. Airnya TDS 0. Oke. Tadi juga sudah saya sebutkan HCl untuk mengencerkan SNCl tadi bisa pakai air zur, asam sulfat, air zoom atau dengan asam asetat, itu juga bisa. Cari mana yang lebih mudah, cara cari yang lebih murah bisa, atau juga SNCl tin klorid itu bisa kita buat sendiri. Caranya gimana? Caranya sampean pernah mestinya tahu ya, timah solder itu. Timah solder kira-kira 10 gram lah, berapa 10 gram timah solder itu dijadikan satu, atau dibakar dulu timah soldernya biar kotoran di solder hilang. Kan ada kayak macam fluknya solder itu, dia biar hilang jadi murni timah. Nah, murni timahnya itu direndam pakai HCl. Jadi 10 gram timah solder direndam pakai HCl kira-kira 30 mili ya, biarkan kira-kira 3 hari. Nah, nanti kok akan bereaksi, timah soldernya akan hancur. Nah, airnya itu jadi sodium kloret. Nah, oke ya, airnya itu jadi sodium kloret, jadi cairan K. Cuman ini tidak murni karena ini murahan ya, ini solusi murahan ya. Tetap ini bisa, tapi nanti nggak begitu jernih, tidak begitu berjernih. Kalau mau bagus ya beli berarti ten kloret SNCl-nya itu ya beli yang untuk teknis. HCl-nya juga beli untuk teknis, jadi kualitasnya terjaga. Oke, saya rasa cukup itu dulu. Nanti kalau ada tambahan atau pertanyaan bisa dimasukkan di komen. Oke. Oh ya, masih satu lagi ya. Untuk pembilasan, karena tadi kita sudah janji sampai ke poin ketiga. Poin ketiga yang terakhir di proses aktivator atau cairan K, yaitu pembilasan. Jadi pertama tadi kita sebutkan aktivator, benda yang kita bersihkan dulu, nanti kita semprot aktivator atau preaktivator. Maaf ya, preaktivator ya. Setelah itu dibilas, terus masuk aktivator. Aktivator sudah selesai. Setelah itu dibilas. Kenapa dibilas? Karena jika aktivator cairan K ini masih menempel di media kerja, dia akan merusak seluruh lapisan. Jadi nanti hasilnya bisa kuning atau gosong. Jadi setelah cairan K naik, langsung disusul pakai air TDS 0. Seperti yang saya sebutkan tadi, dia Amidis, Cleo, Aquades, Rivero. Tapi saya sarankan Amidis saja biar tidak terlalu sulit kita nyarinya. Memang ini sulit, tapi kalau sudah ketemu nanti kan tidak nyari-nyari lagi. Dan tadi ya poinnya ya, saat sudah masuk aktivator itu tidak boleh kering anunya, permukaannya itu tidak boleh kering. Jadi langsung air terus, jangan sampai kering. Setelah itu langsung naik A dan B. Nah, A dan B ini nanti kita bahas yang pertemuan selanjutnya. Nah, khusus untuk yang kaca atau kaca atau cermin, nanti bisa pakai degreasing untuk aktivatornya. Tadi yang atas kita sebutkan pakai degreasing ya, dibersihkan dulu kacanya baru masuk aktivator. Gitu ya, saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Tunggu, oke ya, ingat ya, tunggu video saya selanjutnya. Nah, nanti akan kita ulas lebih detail. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.